Baiklah, akan saya lanjutkan untuk materinya, yaitu di sini kita akan membahas metode yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa metodenya itu ada 5. Saya akan membahas satu persatu. Oke. Untuk yang pertama adalah metode garis lurus. Pada metode ini penyusutan tetap sebuah aktiva dianggap sama pada setiap periodenya. Jadi pada metode garis lurus ini kita menganggap bahwa penyusutan dalam sebuah aktiva, suatu benda atau suatu objek itu dianggap sama untuk setiap periodenya. Misalkan untuk periode 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu dianggap itu sama begitu. Sehingga kalau kita lihat di sini rumusnya itu D itu sama dengan A dikurangi S besar dibagi N besar, di mana I itu adalah D per A kali 100%. Oke, bingung ya? Oke, kita lihat dulu. D itu apa? D itu adalah besar penyusutan setiap periode. Jadi kalau kita ingin mencari besarnya penyusutan setiap periode itu tergantung ya dari permasalahan yang nanti kita buatkan, mau per tahun, per bulan, berapa tahun gitu. Itu adalah D. Sedangkan A adalah biaya perolehan aktiva, ya biaya awal. Sedangkan S adalah nilai sisa, yaitu nilai barang tersebut setelah digunakan dalam waktu tertentu sehingga dia akan bernilai sisa. Itu S. Sedangkan I adalah tingkat penyusutan. Penyusutannya ada berapa persen. Jadi kalau I itu sendiri dalam persen. Sehingga untuk mengetahui besarnya penyusutan setiap periode itu adalah A dikurangi S dibagi N. Untuk N besar ini sendiri itu adalah lamanya periode N kecil tadi ya. Oke. Contohnya, misalkan saya mempunyai A, nilai A tadi, rumus yang tadi ya, contoh soal yang tadi, A-nya itu adalah biayanya itu adalah 100.000, nilai sisanya adalah 60.000 dan N lamanya periode adalah 5. Maka nilai penyusutannya itu A dikurangi S bagi N sama dengan 100.000 dikurangi 60.000 bagi 5 yaitu 8.000. Untuk mengetahui tingkat penyusutan I, persentase nilai tingkat penyusutan I itu adalah D per A, D-nya adalah 8.000, per A-nya adalah 100.000 dikali 100 yaitu adalah 8%. Nilai buku setelah periode ke-7 adalah 100.000 dikurangi 7 dikali 8.000 sehingga 44.000 begitu. Ini adalah nilai buku setelah periode ke-7. Jadi kalau yang tadi dicontoh itu adalah setelah 5 tahun. Kalau kita menanyakan bahwa setelah 7 tahun itu harganya jadi berapa nih gitu kan. Kalau setelah 5 tahun itu 60.000, setelah 7 tahun itu berapa? Ternyata rumusnya adalah A besar dikurangi N kali dengan D, yaitu 100 dikurangi 7 kali 8.000, yaitu hasilnya adalah 44.000. Sampai sini apakah sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan ya? Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi terkait dengan nilai penyusutan yang di sini kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode persentase tetap dari nilai baku. Pada metode ini, besar penyusutan didasarkan atas persentase tetap terhadap harga buku. Jadi didasarkan atas persentase tetap terhadap harga buku, karena pada setiap periode mempunyai nilai buku yang berlainan, maka jumlah penyusutannya pun berbeda-beda. Betul. Kalau tadi di metode yang pertama itu untuk setiap periode itu tidak ada perbedaan, jadi sama saja ya nilai penyusutannya, tidak berpengaruh. Sedangkan untuk metode yang kedua ini itu nilai penyusutan itu berdasarkan dari harga buku terhadap dari harga buku. Di sini setiap periodenya itu nilainya juga berubah-berubah, berbeda-beda disesuaikan dengan daftar bukunya tersebut. Dari hal tersebut kita bisa lihat untuk nilai buku ke-1, jadi penyusutan untuk tahun yang ke-1, periode ke-1, itu rumusnya adalah A dikurangi I kali A. A itu adalah nilai ya, dari nilai awal ya, nilai pemerolehan. I itu adalah persentase tingkat penyusutan, sehingga untuk nilai buku periode pertama itu adalah ini, yaitu adalah
A dikalikan dengan 1 min I. Yang kedua, itu juga pengurangan, yaitu dari NB1 dikurangi dengan I kali dengan NB1. Sehingga diperoleh seperti itu. A 1 min I pangkat 2. Untuk nilai buku yang ketiga, itu adalah A 1 min I pangkat 3. Sampai akhirnya, untuk periode ke N, rumus umumnya itu adalah nilai buku N, itu adalah A kali 1 min I pangkat N. Sehingga kita peroleh untuk nilai buku secara umum, untuk periode ke A ke N, itu adalah A dikalikan dengan 1 min I pangkat N. Begitu. Itu cara mencari nilai bukunya nanti. Nilai buku aktiva pada akhir periode ke N, nilai sisa aktiva itu sendiri, sehingga bisa dinyatakan dengan ini. Di mana NBN itu adalah S, nilai sisanya, itu adalah A kali 1 min I pangkat N, maka S per A itu sama dengan 1 min I pangkat N. Kalau kita jabarkan, sehingga I sama dengan 1 dikurangi N kali S per A. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Baiklah, untuk metode yang kedua, yaitu terkait metode persentase tetap dari nilai baku. Tadi sudah saya bahas materinya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Seperti apa sih contoh soal untuk kita mencari nilai penyusutan menggunakan metode yang kedua? Sebuah aktiva diperoleh dengan biaya 3 juta. Taksiran nilai sisanya adalah 250.000 dan masa manfaat aktiva tersebut adalah 5 tahun. Hitung tingkat penyusutannya, susunlah daftar penyusutan untuk 3 tahun pertama. Jadi yang pertama kita disuruh mencari tingkat penyusutannya, berarti I. Yang kedua adalah daftar penyusutan untuk 3 tahun pertama. Di sini dari soal ini diketahui adalah A besarnya adalah 3 juta, S-nya itu adalah 250.000 dan N kecilnya adalah 5 tahun. Nah, di sini kita akan mencari I-nya. I itu adalah tingkat penyusutan. Rumusnya I adalah 1 dikurangi N kali S per A. Rumus yang tadi sudah saya bahas. Sehingga 1 dikurangi N-nya adalah 5, S-nya 250.000 dibagi A-nya adalah 3 juta. Sehingga diperoleh adalah 0,3916. Kalau kita jadikan persen menjadi 36,16%. Begitu. Jadi kita peroleh yang pertama adalah nilai tingkat penyusutannya. Dari tingkatan penyusutan ini kita akan membuat daftar penyusutan untuk 3 tahun pertama. Untuk daftar penyusutan itu bentuknya adalah sebuah tabel, di mana tabel itu sendiri adalah berisi tahun, dari tahun ke berapa, terus nilai baku awal tahun, terus persentase penyusutannya, beban penyusutannya, akumulasi penyusutan, dan nilai baku akhir tahun ke. Begitu. Oke, untuk yang pertama adalah tahun ke-0, otomatis untuk nilai persentase penyusutan, beban, dan akumulasi penyusutan itu masih kosong. Hanya ada nilai baku akhir tahun ke-0, yaitu harga belinya, yaitu 3 juta. Di tahun yang pertama, nilai baku awal tahunnya adalah 3 juta, persentasenya adalah menggunakan yang tadi, I tadi yaitu 39,16, terus beban penyusutannya itu adalah I dikalikan dengan A, sehingga diperoleh 1.174.800, jadi 39,16 dikalikan 3 juta, ini beban penyusutannya. Akumulasi penyusutannya berarti ini. Nah, sama ya, masih sama karena tahun pertama, sehingga nilai baku akhir tahun pertama itu adalah 3 juta dikurangi dengan beban penyusutan, sehingga nilai baku akhir tahun pertama itu adalah 1.825.200 rupiah. Di tahun yang kedua, nilai baku awal tahun itu adalah menggunakan nilai baku akhir tahun yang pertama, yaitu untuk tahun yang kedua yaitu 1.825.200. Presentasinya tetap sama, tetap. Di sini 39,16 beban penyusutannya adalah persentase dikalikan dengan nilai baku awal tahun, berarti 39,16 per 100 dikalikan dengan ini, sehingga diperoleh 714.748,32. Sedangkan akumulasi penyusutannya itu adalah beban penyusutan untuk 2 tahun terakhir ini, sehingga diperoleh 1.800.
Sehingga nilai baku akhir tahun kedua itu adalah 1.800.000 dikurangi 714.748 kemarinnya diakhirkan 1.110.451,68. Untuk tahun yang ketiga juga sama, nilai baku awal tahunnya itu menggunakan yang akhir tahun kedua, nilai baku akhir kedua, terus persentasenya sama. Ini adalah hasil persentase, yaitu ini dikalikan dengan ini, terus akumulasi itu adalah ini bertiga menjadi ini, dan nilai akhir baku akhir tahun ketiga menjadi ini, yaitu 1 juta ini dikurangi dengan beban penyusutannya, sehingga diperoleh adalah 675.598,80. Jadi ini adalah daftar penyusutan untuk 3 tahun pertama untuk kasus yang tadi. Sampai sini paham ya, dipahami ya, mudah dipahami sekali ya, mudah sekali. Ini hanya sekedar perhitungan, persentase dan lain-lainnya, rumusnya juga tetap. Oke. Baiklah, yang selanjutnya adalah metode satuan jam kerja. Ini untuk metode yang ketiga, yaitu menggunakan satuan jam kerja. Pada metode ini, menurunnya daya guna suatu aktiva dipengaruhi oleh lamanya aktiva dipakai yang diskalakan dalam satuan jam kerja aktiva. Jadi, pada metode ini diturunkan dari daya gunanya, berapa lama aktiva itu digunakan, sehingga berpengaruh terhadap guna dari suatu aktiva tersebut. Di sini berdasarkan dari satuan jam kerja aktiva. Rumus yang digunakan itu sama sebenarnya seperti yang pertama, di mana D itu sama dengan A dikurangi S dibagi dengan N gitu. Jadi nilai penyusutan D itu sendiri adalah A, nilai biaya awal dikurangi sisa residu, terus dibagi dengan banyaknya periode. Contoh, kita langsung contoh ke soal. Di sini ada sebuah aktiva diperoleh biaya adalah 3 juta. Taksiran nilai sisanya adalah 250.000. Jadi ini adalah A besar, ini adalah S, dan masa manfaat aktiva tersebut adalah 5.000 jam dalam 5 tahun dengan rincian sebagai berikut. 5.000 jam selama 5 tahun. Jadi N-nya itu adalah 5. Untuk tahun pertama adalah ini 1.350, tahun kedua ini, tahun ketiga 1.025, tahun keempat 800, dan tahun kelima 575 jam. Kalau kita totalkan sepertinya ini 5.000 jam. Di sini besarnya penyusutan setiap jamnya itu seperti apa? Yang kedua adalah beban penyusutan pada tahun pertama dan daftar penyusutannya. Berarti kita akan melihat penyusutan untuk setiap jamnya. Jadi perbedaannya untuk yang metode yang pertama, kedua dengan yang ketiga ini adalah di sini untuk periodenya itu tidak per tahun lagi tapi per jam gitu. Oke. Besar penyusutannya itu otomatis kita menggunakan rumus D sama dengan A dikurangi S dibagi N, yaitu 3 juta dikurangi 250.000 dibagi dengan 5.000, yaitu N-nya adalah 5.000, yaitu 550. Karena N-nya di sini periodenya itu tidak lagi menggunakan tahun tapi menggunakan jam. Jadi di sini pakai 5.000. Beban penyusutan tahun pertama adalah berapa? Gitu kan. Tahun pertama kita menggunakan, tahun pertama di sini diketahui adalah 1.350 jam penggunaannya, sehingga beban penyusutannya otomatis kalau ini adalah besar penyusutan untuk per jamnya, sehingga kalau untuk tahun pertama berarti banyaknya jam pada tahun itu 1.350 dikalikan dengan biaya penyusutan yaitu 550, sehingga diperoleh biaya penyusutan pada tahun pertama adalah 742.500. Sampai sini paham ya? Oke. Untuk soal yang ketiga adalah daftar penyusutannya. Di sini daftar penyusutannya kita menggunakan jam ya. Jadi jam kerja untuk per tahunnya. Di sini dilihat, di sini ada tahun ke 0 sampai ke 5, tahun pertama sampai ke 5. Jam kerja ada tabel jam kerja, penyusutan tiap jamnya seperti apa, beban penyusutannya, akumulasi penyusutan, dan nilai baku akhir tahun. Jadi berbedanya cuma terkait dengan tabelnya saja dengan yang metode yang kedua. Yang di sini kita menggunakan jam kerja, penyusutan tiap jam, dan beban penyusutan itu sama. Di contoh ini tahun ke-0 itu otomatis tidak ada jam kerja dan lain-lain. Dianggap adalah nilai baku akhir tahunnya adalah 3 juta. Di tahun pertama ini baru kita gunakan. Di sini jam kerjanya sesuai dengan soal adalah 1.350. Penyusutan tiap jam tadi diketahui 550 dikalikan ini adalah beban penyusutan. Akumulasinya masih sama. Nilai baku akhir tahun adalah 3 juta ini dikurangi dengan beban penyusutan yaitu 3
diperoleh 2.257.500. Di tahun kedua juga sama, jam kerjanya adalah 1.250. Kita kalikan dengan penyusutan tiap jamnya, diperoleh beban penyusutannya adalah 687.500. Akumulasinya itu adalah dari yang pertama, tahun pertama ditambah dengan tahun kedua untuk beban penyusutan itu adalah akumulasi penyusutan. Sehingga nilai akhir bakunya adalah bisa dengan cara 2 juta ini, nilai akhir tahun pertama dikurangi dengan penyusutan ini sehingga diperoleh 1.500.000, atau dari 3 juta ini modal awalnya, bukan modal ya, nilai awalnya itu dikurangi dengan akumulasinya. Jawabannya juga sama, 1.575.000. Itu pun dilakukan sama. Cara mengerjakannya itu sama seperti tadi untuk 3, 4, 5. Jadi cuma yang membedakan itu adalah jam kerjanya. Jam kerja untuk tahun ketiga, keempat, kelima kan berbeda sesuai dengan soalnya. Nanti di sini untuk nilai baku akhir tahunnya adalah pengurangan dari nilai akhir baku tahun sebelumnya dikurangi dengan beban penyusutannya saja. Sehingga diperoleh di akhir tahun kelima, ternyata nilai baku akhir tahun kelima itu adalah cuma 250.000. Seperti itu, ini adalah nilai akhirnya atau residunya, sisanya. Sampai sini paham ya? Pahamlah, ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Tinggal yang penting adalah kalian itu teliti dalam menghitung, mengakumulasikan dan lain-lainnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baiklah. Saya akan lanjutkan materi, yaitu untuk metode yang keempat, yaitu metode satuan hasil produksi atau SHP. Satuan hasil produksi. Kalau tadi tergantung dari jam kerja, kalau sekarang berdasarkan satuan hasil produksi. Pada metode ini, besarnya penyusutan tergantung pada kinerja alat atau aktiva, jumlah barang yang dihasilkan alat tersebut. Kalau tadi di metode ketiga itu berdasarkan jam kerja yang digunakan oleh alat atau aktiva tersebut, berapa lamanya setiap tahunnya. Kalau ini adalah jumlah barang yang bisa diproduksi oleh alat tersebut. Nah, rumus yang digunakan itu tetap sama seperti awal, yaitu D sama dengan A besar dikurangi S dibagi dengan N. Sama. Untuk mencari besarnya penyusutan itu sama rumusnya. Cuma yang membedakan itu nanti dilihat dari sisi mainannya nih, dari jam kerjanya atau hasil produksinya atau dari yang pertama tadi gitu, atau garis lurusnya atau yang lainnya seperti gitu, atau nilai bakunya. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Oke. Sebuah aktiva diperoleh dengan biaya 3 juta. Oke, di sini. Taksiran nilai sisanya adalah 250.000. Ini soalnya agak sama, cuma ini nanti sudut pandangnya berbeda. Dan telah menghasilkan 10.000 satuan hasil produksi. Jadi yang di sini disoroti adalah berapa hasil produksinya sih gitu kan. Hasil produksinya dalam 5 tahun dengan rincian sebagai berikut. Selama 5 tahun dia menghasilkan 10.000 satuan hasil produksi SHP-nya. Untuk tahun yang pertama itu adalah 2.500 SHP, tahun yang kedua adalah menghasilkan 2.250 SHP, tahun ketiga 2.000 SHP, tahun keempat adalah 1.750 SHP, dan tahun kelima adalah 1.500 SHP. Di sini tentukan yang pertama adalah besar penyusutan setiap satuan hasil produksi. Kita disuruh mencari penyusutan untuk setiap hasil produksi D-nya itu. Baru nanti beban penyusutan pada tahun pertama. Kita mencari penyusutan pada tahun yang pertama. Yang ketiga adalah daftar penyusutan. Untuk pertanyaan itu sama, cuma yang dilihat di sini adalah hasil produksinya. Hasil produksi yang dihasilkan oleh aktiva tersebut. Oke, ayo kita coba. Di sini dari soal ini sudah jelas yang diketahui adalah A besarnya adalah 3 juta, S-nya itu adalah 250, sedangkan N-nya itu adalah kita menggunakan SHP, berarti adalah 10.000. Oke. Penyelesaiannya, hasil penyusutan itu sendiri kita menggunakan rumus ini, D sama dengan A dikurangi S bagi N, yaitu 3 juta dikurangi 250.000 dibagi 10.000 diperoleh 275. Oke. Beban penyusutan itu untuk A, jadi besar penyusutan untuk per satuan SHP ya, hasil produksinya adalah 275. Sedangkan yang B, beban penyusutan tahun pertama kita lihat tahun pertama itu dia aktiva tersebut bisa menghasilkan 2.500 SHP, satuan hasil produksi, sehingga di sini beban penyusutannya itu adalah 2.500 dikalikan dengan besar penyusutan per produksi sehingga diperoleh 687.500. Paham ya? Kalau misalkan penyusutan pada tahun kedua gimana ya? Kalau untuk ke tahun kedua tiga kita harus menggunakan tabel. Nah, makanya di sini kita harus menggunakan daftar penyusutan. Jadi untuk penyusutan setiap tahunnya itu
berbeda-beda ya. Jadi tergantung dari tahun keberapa nih gitu kan. Nah, di sini daftar tabelnya juga berbeda dengan metode yang ketiga, di mana di sini ada tahun sama, cuma ini beda ada SHP-nya, jadi satuan hasil produksinya. Terus untuk penyusutan setiap SHP, sedangkan ini tetap sama, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir tahun. Untuk tabel ini, untuk isinya ini sama, yang berbeda cuma di sebelah sini. Kalau yang tadi jam kerja, kalau ini SHP begitu. Kita lihat tahun ke-0 tetap 3 juta, ini masih kosong. Terus tahun yang pertama SHP-nya 2.500, penyusutan setiap SHP-nya 275, beban penyusutannya ini adalah dikalikan. Sehingga akumulasinya tetap sama karena masih tahun pertama, sehingga nilai buku akhir tahunnya ya tinggal 3 juta dikurangi dengan ini, yaitu 2.312.500. Di tahun kedua juga sama, kita lihat SHP-nya adalah 2.250. Ini penyusutan SHP, akhirnya beban penyusutan di tahun kedua itu dikalikan saja. Ini berdua dikalikan, hasilnya adalah 618.750. Akumulasi penyusutan adalah akumulasi dari tahun pertama dan kedua, ini dijumlahkan, hasilnya ini. Nilai buku akhir tahunnya bisa dicari dengan ini 2.300 dikurangi 2.600, atau 3 juta ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sehingga diperoleh 1.693.750. Untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima itu juga cara mengerjakannya sama. Yang berbeda tuh ini aja, SHP-nya aja, karena kita sesuaikan dengan soalnya, kasus dari permasalahan yang kita bahas ini. Sedangkan untuk cara menghitungnya sama. Pada akhirnya di sini kita akan memperoleh di tahun kelima nilai baku akhir tahunnya adalah 250.000. Ternyata sama saja ya. Begitu. Sampai sini paham ya? Paham sekali sampai metode keempat. Apakah ada yang perlu ditanyakan, dibahas, atau belum paham di sebelah mana? Oke. Menurut saya sangat mudah dan pastinya kalian mudah untuk memahaminya. Oke, baiklah. Tadi kita sudah membahas 4 metode dalam kita mencari nilai penyusutan dari suatu aktiva atau suatu barang. Selanjutnya ini adalah metode yang terakhir, yaitu metode kelima, yaitu terkait dengan metode jumlah bilangan tahun. Nah, ini berdasarkan dengan jumlah bilangan tahun. Kalau tadi sudah kita bahas terkait dengan jam produksi, terus habis itu satuan produksi yang dihasilkan. Sekarang di metode kelima adalah jumlah bilangan tahun. Pada metode ini digunakan baris bilangan menurun dari pecahan-pecahan yang dijadikan acuan untuk menghitung beban penyusutan. Jadi di sini kita akan menggunakan pecahan-pecahan, bilangan pecahan yang sebagai acuan untuk menghitung beban penyusutan. Baris bilangan pecahan tersebut adalah yang pertama adalah sebagai penyebut adalah jumlah dari bilangan-bilangan yang merupakan periode. Jadi pecahan itu nanti terdiri dari penyebut dan pembilang, di mana penyebut itu adalah jumlah dari bilangan yang menunjukkan banyaknya periode, ada berapa periode sih gitu. Yang kedua, sebagai pembilang dari pecahan tersebut adalah nomor periode, dari periode keberapa ini yang mau kita bahas, 1, 2, 3, atau yang lainnya begitu. Kalau penyebutnya itu adalah jumlah keseluruhan periode, kalau yang pembilangnya itu adalah nomor periodenya tersebut begitu. Misal kita akan melihat misal umur manfaat 6 tahun gitu ya. 6 tahun itu kan terdiri dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 6. Jadi penyebut pecahan itu adalah jumlah dari itunya, akumulasi dari itu, akumulasi dari jumlah tahunnya, dari tahun pertama tambah 2 sampai tahun ke-6, sehingga diperoleh adalah 21. Sedangkan pembilangnya yang menjadi pembilang itu ya otomatis adalah kita urutkan, yaitu dari tahun ke-6 tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga baris bilangannya secara tidak langsung itu adalah kita dari yang terbesar. Kenapa ini dibalik 6 ke 1? Karena kita akan menghitung barisan bilangannya itu dari yang nilainya terbesar sampai yang terkecil. Otomatis barisan bilangannya itu adalah 6/21, 5/21, sampai 1/21, seperti itu. Paham ya pada saat kalian membuat barisan bilangan, bagaimana kalian menentukan sebagai penyebutnya mana, pembilangnya mana, dan bagaimana barisan bilangannya, itu yang paling penting. Nah, dalam kalian nanti menghitung menggunakan metode jumlah bilangan tahunan. Oke,
Kita masuk ke contoh saja, nah, biar mudah dipahami dan aplikasinya jelas, begitu kan ya. Baik, di sini di contoh, sebuah aktiva diperoleh dengan biaya 3 juta. Kita menggunakan angka yang sama saja. Taksiran nilai sisanya adalah 250.000. Ini S-nya, dan masa manfaat aktiva tersebut adalah 5 tahun. Jadi N-nya itu adalah 5 tahun. Hitung beban penyusutan pada tahun pertama, dan yang kedua adalah susunlah daftar penyusutannya. Otomatis yang bisa dihitung dengan rumus itu adalah penyusutan pada tahun yang pertama. Yang kedua sih bisa dihitung ya, tapi lebih enak kita menggunakan tabel daftar penyusutannya itu. Oke, diketahui A besarnya 3 juta, S-nya 250.000, N-nya adalah 5 tahun. Sehingga kita bisa memperoleh beban penyusutannya itu adalah 5/15. Kenapa kok 5/15? Karena jumlah dari penyebutnya itu adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu jumlahnya ada 15. Sehingga beban penyusutan pada tahun pertama itu adalah 5/15 karena barisan yang pertama ya. Kalau kita susun kan barisannya 5/15, 4/15, 3/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. Otomatis untuk tahun pertama itu pakai 5/15 kali 275.000. Ya, karena kan sudah dikurangi dengan penyusutannya. Oke. Sehingga diperoleh 916.666,67. Ayo kita masuk. Untuk bilangan yang pertama, di sini nilai bakutnya untuk daftar penyusutannya itu agak berbeda ya, agak berbeda lagi. Cuma di sini untuk tingkat beban penyusutan, maka akumulasi dan nilai baku akhir tahun itu tetap sama. Ini selalu ada di tabel atau daftar penyusutan. Yang berbeda seperti ini, dikurangi S sama tingkat penyusutan. Jadi di sini kalau kita biasanya menggunakan jumlah, kalau di sini adalah menggunakan A dikurangi S, gitu ya. A dikurangi S itu adalah banyaknya harga aktiva 3 juta dikurangi S-nya ada 250.000. Otomatis di tahun pertama, kedua, tiga, dan keempat itu pasti sama. A dikurangi S-nya semua menggunakan 2.750.000. Yang berbeda di mana? Yaitu tingkat penyusutannya, yaitu tadi barisan itu, yaitu mulai dari 5/15 sampai 1/15. Ini barisannya. Terus beban penyusutan itu tadi yaitu 5/15 dikalikan dengan 2.750 didapat adalah 916.000. Terus akumulasi penyusutannya itu adalah 687.500 ya. Terus akhirnya ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan, gitu, diperoleh 2.830.000 gitu. Terus yang kedua, 4/15 dikalikan ini yaitu 1.650, berarti akumulasinya ini 1.300 ya, berarti 2.700. Bentar, 2 juta ini dikurang ini, nggak bisa ya, 700 sehingga diperoleh 1.350. Dari mana ini? Dari 2 juta dikurangi 1 juta, bukan, dari 3 juta dikurangi 1.650.000, begitu, sehingga diperoleh 1.350.000. Untuk tahun ketiga juga sama, beban penyusutannya itu adalah 230 dikalikan dengan 3/15 diperoleh 2.200.000, sehingga nilai baku akhir tahunnya yaitu 3 juta dikurangi dengan 2.200.000. Tahun keempat kelima juga sama, kalau ini adalah akumulasinya yaitu jumlah dari keseluruhan yaitu sisa ya, jadi akumulasi penyusutan itu adalah sisanya, ini dikurangi 250 itu akhirnya seperti ini, sehingga diperoleh nilai baku akhir tahunnya adalah 250.000. Ini adalah sebenarnya intinya dari akumulasi penyusutan ini dijumlahkan nantinya pada akhirnya itu adalah 2.750.000 seperti itu. Sampai sini ada yang dipahamkan? Untuk metode kelima itu perhitungannya agak berbeda ya. Kalian perhatikan, jadi di sini adalah pengurangannya itu adalah nilai baku akhir tahun 3 juga dikurangi dengan ini. Dikurangi untuk beban penyusutan masing-masing tahun. Itu untuk mengetahui nilai baku akhir tahun berikutnya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan metode kelima dalam mencari tingkat penyusutan atau beban penyusutan?
Kalau tidak ada, di sini saya sudah punya berapa ya? Ada 6 latihan soal. Coba kalian kerjakan sesuai dengan metodenya. Metode mana yang digunakan itu ya disesuaikan dengan soalnya, yang diketahui apa, metode mana yang sesuai dengan soal tersebut, seperti itu. Jadi monggo dikerjakan dulu. Kalau bisa nanti ada beberapa mahasiswa yang presentasi dari hasil kalian mengerjakan soal tersebut. Oke. Gitu ya. Oke. Baiklah, tadi itu adalah seluruh materi untuk anuitas part ketiga terkait dengan materi penyusutan. Jadi ini adalah materi anuitas yang part ketiga, yang bagian ketiga. Semoga materi yang sudah saya jelaskan itu mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari, dan nantinya bisa bermanfaat untuk para mahasiswa maupun setiap orang yang mempelajari materi dari video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.